Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sulisiana, mahasiswa program Magister Manajemen Angkatan 71 Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang, akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Industri dengan judul An Overview of Big Data for Growth in Business. Pengertian Big Data. Big Data merupakan kemampuan penyimpanan data secara besar yang mana mengubah revolusi sains dan teknologi. Kemampuan Big Data dapat mengubah persaingan melalui proses transformasi, mengubah inovasi perusahaan, mengekspos nilai perusahaan, dan mengatasi tantangan utama bisnis. Latar belakang, Big Data memiliki potensi yang sangat besar bagi UKM, yang mana menciptakan solusi real-time untuk tantangan di setiap industri. Big Data bagi UKM dapat memberikan manfaat, pertumbuhan, dan pengambilan keputusan. Penelitian ini mengambil UKM karena dua alasan utama. Yang pertama yaitu perubahan kecil pada UKM dapat memiliki efek tingkat makro yang lebih besar karena posisi mereka secara keseluruhan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu UKM memiliki keuntungan dan fleksibilitas untuk adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan menuju efisiensi. Permasalahan penelitian. Dalam hal ini, konteks Big Data sebagaimana masih memiliki masalah kontroversial yang signifikan seperti penyimpanan, kemampuan perusahaan dalam hal memproses dan menghasilkan informasi yang masuk akal darinya. Dan yang tak kalah penting adalah keamanan dan privasi. Adapun untuk tujuan penelitian ini untuk mengusulkan dasar penelitian Big Data pada UKM di masa depan dengan memeriksa potensi dan ancaman utama yang harus ditangani. Hal ini dengan menawarkan sistem dan teknik manajemen baru pada UKM. Selain itu, bertujuan agar manajemen UKM dan peneliti dapat menggali peluang baru karena UKM memiliki nilai ekonomi bagi perekonomian negara yang mana dapat mengurangi pengangguran dan menghasilkan PDB per kapita yang lebih besar. Sehingga diharapkan dapat menangkap potensi pada UKM dengan adanya Big Data ini. Big Data, sumber penggunaan dan potensi. Big Data dihasilkan dengan meningkatkan peran smartphone dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah email terkirim, posting di sosial media, baik merupakan gambar, teks, dan video. Pembelian kartu kredit, panggilan telepon, dan lain sebagainya. Hal ini akan masuk dalam sebuah bagian dari Big Data. Data yang dikumpulkan oleh mesin akan dapat mengumpul data dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini membawa potensi pengambilan keputusan yang lebih baik dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Adanya sistem pendukung keputusan yang cerdas. Manusia juga membentuk Big Data dengan adanya Google. Dapat mendeteksi lokasi penyakit epidemik potensial. Hal ini lebih awal diketahui atau digunakan di negara bagian
dan atau organisasi internasional untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Contoh yaitu Google Flood Train. Mobile Network Operator merupakan sumber data penting lainnya. Contohnya, baik organisasi kesehatan maupun perusahaan asuransi dapat mengetahui potensi penyakit kanker dengan sinyal seluler. Jika seorang biasanya mengunjungi lokasi di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir, selain itu, kemacetan lalu lintas juga dapat diprediksi dengan cara yang sama dengan menerima sinyal seluler dari orang-orang yang berada di arah yang sama, menurut penelitian Senko tahun 2015. Pendekatan Kasakit digunakan di London dan beberapa kota di Amerika Serikat, bahwa negara-negara tersebut sistem kepolisian membuat big data untuk memperingatkan dan mendeteksi aktivitas anomali para penjahat yang sebelumnya melakukan kejahatan berat. Big data ini juga untuk mencegah kemungkinan kejahatan dan meminimalisirkan risiko jika banyak mantan narapidana pergi ke arah yang sama atau bertindak kejahatan kembali. Big data dapat digunakan secara luas di berbagai industri keuangan, retail, telekomunikasi, energi, teknologi tinggi, dan lain-lain. Selama mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bisakah kita merasakan data ini? 2. Bisakah kita menghasilkan hasil yang masuk akal darinya? Yang ketiga, bisakah kita menggunakan untuk layanan yang lebih baik? 4. Bisakah kita mengubah menjadi suatu keuntungan? Dengan teknologi informasi, TI baru seperti data besar, komputasi awam, pembelajaran mesin, penambahan data, internet, dan hal-hal lain, saling terkait satu sama lain untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pengumpulan big data dan komputasi data sentris memainkan peran sentral dalam vitalitas sektor publik dan swasta, dan akan terus menjadi penting dalam sains dan teknologi, perdagangan, perawatan kesehatan, layanan pemerintah, dan keamanan nasional. Misalnya, kemajuan dalam prosedur dan praktek pembelajaran mesin menghasilkan peningkatan signifikan dalam teknologi inti, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, terjemahan, dan interpretasi gambar yang sekarang muncul di layanan komersial. Kemampuan itu juga telah menyebabkan demonstrasi yang menarik dan sistem prototip seperti mobil self-driving, terjemahan ucapan ke ucapan, dan sistem tag gambar otomatis. Continuous issue. Fitur data besar dicirikan menjadi 5 V, yaitu volume besar, kecepatan tinggi, variance tinggi, velocity rendah, dan nilai tinggi. Volume yaitu volume dasar data yang menghabiskan penyimpanan besar atau terdiri dari jumlah besar catatan. Varian atau ragam, data yang dihasilkan dari berbagai sumber dan format yang lebih besar dan berisi bidang data multidimensi. Velocity atau kecepatan, frekuensi pembuatan data atau frekuensi pembuatan data, pengiriman data seperti strategi dan agresi. Value atau nilai, sejauh mana data menghasilkan wawasan
dan atau manfaat yang layak secara ekonomi melalui ekstradisi dan transformasi. Veracity atau kebenaran, ketidakpastian yang melekat pada beberapa data memerlukan analisis data besar untuk mendapatkan prediksi yang andal. Penguasaan data yang khas, pengumpulan dan mendata sangat penting, terutama untuk analisis data tidak terstruktur. Contohnya posting di media sosial. Dalam hal ini linguistik komputasi. Studi Jagadis tahun 2015 membahas bahwa analisis data set berdimensi tinggi dapat mengarahkan analisis pada pertemuan palsu atau penentuan palsu, yang mana akan menghasilkan penelitian yang salah pada data dan mengakibatkan keputusan yang rendah. Untuk menghindari hal ini, ada banyak keputusan dan tantangan penting yang harus dipertimbangkan pada setiap langkah dan analisis big data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan untuk pertumbuhan data yang tidak sempurna menjadi sempurna. Kemudian diperlukan analisis data untuk kemungkinan ekstraksi fase analisis, menerima keperhatian yang signifikan dari para peneliti dan perusahaan menunjukkan bahwa itu buruk memahami kompleksitas dalam konteks multi-cluster yang disewa di mana beberapa program pengguna berjalan secara bersamaan. Langkah terakhir, mungkin yang paling vital, karena tidak dapat digantikan oleh orang lain, seseorang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa data, dan orang ini harus memahami dan mempercayai hasil yang diperoleh. Mendapatkan jaminan ini akan sering membutuhkan latar belakang dan klarifikasi perlu diubah, bahkan mungkin memerlukan analisis sensitivitas dari berbagai jenis. Semua fakta yang diberikan di atas harus dibahas dan diselesaikan secara efisien untuk analisis big data untuk menghasilkan nilai nyata. Big data dan UKM. Oxford Economy Survey tahun 2013 menunjukkan teknologi dan inovasi sebagai prioritas strategi untuk pertumbuhan UKM, dan big data dianggap sebagai salah satu pendorong utamanya. Mampu menganalisis dan memprediksi pasar dan juga perilaku pelanggan dengan big data adalah perubahan paradigma baru bagi UKM. Ketika diterapkan dengan benar, itu dapat menghasilkan peningkatan fleksibilitas, produktivitas, daya tanggap, antisipasi, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui menangkap peluang dan membuat keputusan yang lebih baik. Thomson dan kawan-kawan dalam penelitiannya di tahun 2013 menunjukkan bahwa kepercayaan umum adalah bahwa orientasi inovatif akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan UKM. Hal ini terutama karena kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pertumbuhan dari teknologi baru seperti penggunaan big data merupakan salah satu penentu keuntungan kompetitif. Mengingat bahwa kepemimpinan teknologi, R&D, proses baru, kreativitas dapat membantu untuk mencapai inovasi. Oleh karena itu, UKM harus mengambil risiko terkait bisnis dan tidak perlu takut akan kegagalan untuk kemajuan ke arah masa depan. Menurut penelitian ABB tahun 2014. Menurut data yang disajikan pada tahun 2012, UKM yang memperkenalkan inovasi produk atau proses sebesar
30,6%. UKM yang memperkenalkan inovasi pemasaran atau organisasi sebesar 36,19%. UKM yang melakukan inovasi in-house 28,68%. UKM inovatif yang berkolaborasi dengan orang lain sebesar 10,32%. Penjualan Nyuto Market dan Nyuto Form Inovasi 12,4%. UKM dengan jual online 14,61%. UKM jual online 2,01%. Seperti yang diperkenalkan sebelumnya, di UKM terdiri dari 99,8% dari semua perusahaan. Terlepas dari ketidaksadaran besar akan potensi big data untuk UKM dan kekhawatiran utama umum untuk keamanan dan privasi data, advokat mengurangi tantangan menjadi 6 poin utama untuk kebutuhan UKM, yaitu 1. Dengan cara untuk bersaing dengan perusahaan atau peralaba. Kedua, ketidakmampuan untuk berinvestasi dalam akuisisi pelanggan. Ketiga, ketidakmampuan untuk mengelola rantai pasok, distribusi, dan tenaga penjualan. Keempat, kurangnya wawasan tempat waktu tentang pergerakan pasar. 5. Ketidakmampuan untuk memberikan ukuran pesanan besar dengan waktu siklus yang singkat. Dan yang keenam, kurangnya keahlian big data. Saat UKM membuat dan menyimpan lebih banyak data transaksional dalam bentuk digital, mereka dapat mengumpulkan informasi kinerja yang lebih akurat dan mendetail tentang segala hal, memulai dari inventaris produk hingga penjualan, dan karenanya mengekspos variabilitas dan meningkatkan kinerja. Data besar memungkinkan segmentasi pelanggan yang semakin sempit, dan oleh karena itu produk atau layanan yang dirancang jauh lebih tepat. Dengan pendekatan yang tepat, big data dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam hal produktivitas, efisiensi, penciptaan bisnis baru, kontrol keuangan, inovasi. Karena itu, refleksi mereka dapat diamati dalam pendataan pendapatan, biaya, laba, dan pertumbuhan. Diharapkan UKM dapat fokus pada peluang pertumbuhan yang berasal dari big data untuk mengevaluasi penggunaan dan potensinya. UKM dapat menerapkan big data untuk analisis data mendalam guna menunjukkan korelasi, risiko, peluang, serta pemeliharaan prediktif, peramalan permintaan, pengoptimalan proses, perencanaan investasi, inventaris produktif, segmentasi pasar, analisis dan permintaan, mengoptimalkan proses perencanaan inventarisasi, produktivitas, segmentan pasar, analisis dan prediksi pasar, dan juga untuk perilaku pelanggan dan sebagainya. Penggunaan big data yang luas ini dapat mengarahkan UKM untuk melihat gambaran besar, identifikasi yang rinci, membentuk dasar perdagangan yang sistematis, dan akan menghasilkan ide-ide yang signifikan melalui gambaran besar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah data yang dikelola oleh platform big data dapat berasal dari sumber manapun, baik di dunia fisik maupun dunia maya,
Sehingga jika data tersebut dapat diolah secara efektif, hasil analisis data kolektif tentu akan menunjukkan gambaran yang lebih besar yang akan mendekati kenyataan. Implementasi dan penggunaan big data dapat menjadi tahap inovasi berikutnya dalam hal bisnis dan UKM untuk tingkat manajemen strategis yang lebih tinggi dan meningkatkan posisi perusahaan dalam persaingan lingkungan dengan menghasilkan peluang masa depan. Dengan pertimbangkan semua fakta dan potensi yang dibahas dalam studi ini, big data harus dipertimbangkan sebagai kunci menghasilkan keunggulan kompetitif di frontier bisnis berikutnya. Penelitian masa depan, karya-karya masa depan tentang hal ini harus fokus pada aspek kuantitatif dan kualitatif. Pertama-tama, berbagai praktek big data harus diselidiki dalam konsep UKM yang tidak hanya akan menyusun studi kasus di masa depan, tetapi juga membentuk dasar pandangan sistematis dan menghasilkan ide-ide signifikan melalui gambaran besar. Studi kasus penelitian tindakan harus condong ke UKM di sektor industri dengan pertumbuhan tinggi dan rantai pasokan yang terkait seperti energi, teknologi tinggi, media, manufaktur maju, dan nuklir. Hal ini mengingat variasi di sektor industri sangat penting untuk membentuk metode yang dapat digeneralisasikan. Demikian paparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.